Setelah diusir dari rumah keluarga Gibson, Harvey dan yang lainnya menginap di hotel kecil. Tiba-tiba, Ray Osborn datang dan menyerang mereka. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5220-5224. Chapter 5220. Osman Bowie berpikir sejenak dan berkata, "Tapi tidak semuanya baik untuk kita." Selama beberapa tahun terakhir, para tetua telah berhasil mengosongkan Master Sekte sampai batas tertentu. Itu membuat prestise Master Sekte jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tapi jika Master Sekte memenangkan pertarungan ini, bukankah prestisnya akan mencapai puncaknya? Kalau begitu, bukankah semua yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun tidak ada artinya? Adler Lowe tersenyum dan berkata, "Itu memang akan mencapai puncaknya. Tetapi karena orang yang ingin dilenyapkan adalah perwakilan York dari Liga Bela Diri Negara H. Untuk membuat Liga Bela Diri Negara H terlihat bagus dan membuat tempat suci seni bela diri lainnya merasa nyaman. Sebagian besar dari mereka akan diasingkan di baris kedua dan dia menjadi Master Sekte yang sangat kuat. Dan ini adalah kesempatan kita. Selama kita mengungkapkan ketulusan dan menunjukkan bahwa kita memiliki pikiran yang sama dengan Master Sekte, maka Master Sekte berikutnya pasti akan lahir dari keluarga kita. Di bawah premis seperti itu, apakah bukan masalah jika menunjuk Master Sekte yang hanya memiliki reputasi dan tidak memiliki kekuatan nyata? Pokoknya, selama Harvey York mati, kitalah yang akan diuntungkan." Setelah mengatakan ini, Adler Lowe dan Osman Bowie saling memandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, berita bahwa Leighton Sray akan melawan Harvey York segera menyebar. Master Sekte juga sangat murah hati. Dia benar-benar memberinya kesempatan 1 hari untuk bersiap. Dia membeli peti mati untuk dirinya sendiri. Itu juga mengatakan bahwa orang lain akan ditempatkan di bawah peti mati Quill Gibson. Sekarang sepertinya dia akan dikuburkan sebelum Quill Gibson. Saat berita itu keluar, derita Lowe yang telah menahan Zaid Sray, Shinosuke Yamamoto, dan Alani Carlson segera membebaskan ketiganya. Pada saat yang sama, Calvin Lowe yang telah bersembunyi karena rasa malu, akhirnya kembali muncul saat ini. Dia secara pribadi memanggil Pangeran Gibson untuk memberitahu padanya bahwa dia adalah pengkhianat. Bahkan Pelindung Agung, Kaisen Tap dari Aula Penegakan Hukum, Rich Thompson dari Penjara Surgawi, dan Devon Faust dari Pengawal Kekaisaran yang sudah berlutut. Semuanya membuat alasan untuk meninggalkan Harvey York dan rombongannya. Hanya dapat dikatakan bahwa seluruh desa gerbang surga sekarang bersiap untuk menonton pertunjukan, dan mereka ingin melihat bagaimana Harvey York kalah dengan menyedihkan pada akhirnya. Sementara itu, tempat-tempat suci seni bela diri lainnya juga menerima berita itu. Banyak tempat suci seni bela diri yang sebelumnya tidak akrab dengan perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H dalam pertempuran pertama di Floodwell juga hadir saat ini. Itu karena ketidaksukaan mereka kepada perwakilan York dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H yang legendaris. Liga Aliansi Bela Diri Negara H pada awalnya adalah kedok yang dibuat oleh tempat-tempat suci seni bela diri utama, untuk berurusan dengan pengadilan negara H. Alat ini akan berjalan dengan terbaik selama bisa dikendalikan di tangan tempat-tempat suci seni bela diri utama. Tapi setelah kemunculan Harvey York, tempat suci seni bela diri utama juga cukup dibuat pusing. Karena itu, setelah berita pertempuran ini keluar, meskipun tempat suci seni bela diri utama tidak mendukung pertempuran Leighton Sray secara terang-terangan, mereka juga sebenarnya mengabaikan pertempuran ini. Ketika dunia bawah bergejolak, Harvey York dan rombongannya menemukan sebuah hotel kecil yang hampir tutup dan tinggal sementara. Harvey York masih mempertahankan kebiasaan memberi Quill Gibson dupa setiap 3 jam. Tampaknya keadaan di dunia bawah seluruh desa gerbang surga tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Sekitar pukul 10 pagi berikutnya, Harvey York keluar lagi untuk mempersembahkan dupa kepada Quill Gibson. Meskipun Rahel Hardy, Pangeran Gibson, Cy Gibson dan yang lainnya sedikit khawatir, mereka tidak mengatakan apa-apa. Duar. Berapa lama setelah Harvey York keluar, pintu hotel kecil itu tiba-tiba ditendang terbuka. Kemudian lebih dari selusin Toyota hijau tua berhenti di depan. Chapter 5221. Saat pintu mobil terbuka, puluhan master berseragam Aliansi Seni Bela Diri bergerak turun. Mereka semua membawa pedang di punggung mereka, dan terlihat seperti seorang pembunuh. Mereka dengan rapi mengepung seluruh hotel, seolah-olah mereka takut Harvey York akan melarikan diri. Orang yang memimpin adalah mantan perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H di Southwest, Rhea Osborn. Wanita ini berasal dari keluarga Osborn di Floodwell. Dia pernah diinjak oleh Harvey York ketika berada di Floodwell. Saat ini, dia terlihat sudah mengubah gaya rambutnya menjadi pendek hari ini, dan dia tampak begitu perkasa. Dan di belakangnya, ada lebih dari selusin master bela diri dari Aliansi Bela Diri Negara H di Floodwell. Melihat sekelompok orang asing ini, Cy Gibson tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu?" Plak. Rhea Osborn bahkan tidak melihat ke arah Cy Gibson, dan langsung menamparkan Cy Gibson ke tanah dengan backhandnya. Rahel Hardy mengenal Rhea Osborn, dan dia berkata dengan dingin, "Rhea Osborn, tidakkah kamu tahu bahwa Tuan Muda York tinggal di sini? Bertindak sesukamu di sini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Katakan, apa konsekuensinya?"
Rhea Osborn tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya. Semua orang yang dia bawa segera mengeluarkan senjata api mereka. Mereka membuka pengamannya secara langsung dan mengarahkannya kepada semua orang di tempat itu. Rhea Osborn kemudian berkata dengan tatapan meremehkan. Berhentilah bicara omong kosong. Perintahkan Harvey York keluar dan temui aku. Pangeran Gibson berkata dengan dingin. Nona, apa yang kamu panggil adalah Tuan Muda York? Oh, masih Tuan Muda York. Rhea Osborn mencibir. Mulai sekarang, dia tidak pantas untuk nama itu. Baru tadi malam, seluruh master dari tempat suci seni bela diri utama mencapai konsensus. Harvey York, sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H tidak mengikuti aturan dan hukum raja. Ikut campur dengan paksa dalam masalah tanah suci seni bela diri adalah kejahatan besar. Jadi, semua orang telah setuju untuk memecat Harvey York sebagai perwakilan aliansi seni bela diri negara H. Aku di sini untuk mengambil kembali token perwakilan itu. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan aliansi bela diri negara H. Sebaiknya kamu serahkan Harvey York, dan biarkan dia menyerahkan tokennya, dan minta maaf kepadaku. Setelah dia selesai berbicara, Rhea Osborn mencibir. Harvey York, jangan bersembunyi. Cepat keluar. Tidak ada yang merespon. Rahel Hardy berkata dengan wajah dingin. Tuan Muda York tidak ada di sini. Aku tidak percaya bahwa bandit yang tak kenal takut itu, tidak ada di sana. Cari. Rahel Hardy mencibir, dan segera orang-orang berseragam di belakangnya bergegas keluar dan menendang pintu kamar untuk memeriksa. Seluruh tempat digeledah, dan semuanya menjadi berantakan dalam sekejap. Wajah Rahel Hardy dan yang lainnya tampak sangat jelek. Rahel Hardy memiliki keinginan untuk bertindak, tetapi dia tahu bahwa karena Rhea Osborn berani datang ke sini, dia pasti memiliki cukup kartu truf. Sebelum Harvey York kembali, dia tidak berani bertindak tanpa izin. Segera, sekelompok besar petugas kembali sambil menggelengkan kepala satu persatu untuk menunjukkan bahwa Harvey York tidak ditemukan. Sementara itu, Harvey York telah pergi ke kompleks keluarga Gibson untuk mempersembahkan dupa, jadi tentu saja dia tidak ada di sini. Katakan, di mana Harvey York? Apakah dia tahu bahwa Nona Osborn akan datang, jadi dia bersembunyi? Rhea Osborn meraih Sai Gibson dan membuka mulutnya dengan dingin. Bajing itu. Dia berpikir bahwa dengan sedikit pujian di Floodwell, dia akan dapat memamerkan kekuatannya di mana-mana dengan nama aliansi bela diri negara. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku takut padanya? Katakan, aku telah berkultivasi selama beberapa bulan, dan menunggu hari ketika dia akan diinjak-injak sampai mati. Chapter 5222. Katakan, di mana si bajing Harvey York itu? Senjata api di tangan Rhea Osborn langsung menyentuh kening Sai Gibson. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menarik pelatuknya dan melenyapkanmu. Aku akan memberitahumu. Di tanah suci seni bela diri, aku bisa melenyapkan seseorang terlebih dulu sebelum menunjukkan surat perintah. Pangeran Gibson bergegas maju dan berteriak. Tuan Muda York pergi untuk membakar dupa untuk ayahku. Kamu bisa menunggunya sampai dia kembali. Buk. Rhea Osborn langsung menendang Pangeran Gibson. Dia memberikan dupa kepada ayahmu. Kamu, anak yang berbakti, bahkan tidak pergi ke sana. Kenapa Harvey York pergi sendiri? Dasar pembohong. Jika aku tidak salah, Harvey York seharusnya pergi bersembunyi. Jadi dia tidak berani menghadapi pertempuran pada siang hari ini. Karena dia takut diretas sampai mati oleh Leighton's Ray, dia juga berencana untuk menyembunyikan token perwakilan aliansi bela diri negara H untuk menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Tapi itu tidak ada gunanya. Karena kepala dari tempat suci seni bela diri utama telah dengan suara bulat memutuskan untuk memecatnya sebagai perwakilan aliansi. Bahkan jika dia menyimpan tokennya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Karena itu, Rhea Osborn melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Harvey York, keluar. Aku tahu kamu pasti bersembunyi. Keluar dan berlutut dan akui kesalahanmu. Mungkin aku bisa mengucapkan kata yang baik untukmu, dan membiarkan Leighton's Ray tidak melenyapkanmu. Rahel Hardy berkata dengan wajah jelek. Rhea Osborn, jangan bertindak terlalu jauh. Tuan Muda York benar-benar tidak ada di sini, kamu bisa menunggunya kembali dan membicarakan apapun setelahnya. Rhea Osborn mencibir. Apakah dia akan ada di sana? Pada titik di mana dia berada antara hidup dan mati, dia masih berlarian untuk membakar dupa. Jika memang benar, hantu itu bahkan tidak akan mempercayainya. Apalagi diriku. Ayo, lumpuhkan Pangeran Gibson. Berikan pelajaran kepadanya sebagai ganti Harvey York. Saat berbicara, Rhea Osborn melambaikan tangannya. Beberapa murid dari Liga Bela Diri Negara H Floodwell bergegas keluar, dan seseorang menendang Pangeran Gibson ke tanah, diikuti oleh beberapa pukulan. Murid-murid ini terkait erat dengan keluarga Osborn di Floodwell dan Istana Emas di Floodwell. Dapat dikatakan bahwa mereka dilahirkan di sisi berlawanan dari Harvey York. Jadi tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat ini. Setelah menerima pukulan dan tendangan, luka Pangeran Gibson yang sebelumnya dibalut dengan perban, menjadi lebih serius. Hanya saja meskipun dia terluka parah, dia tidak memohon belas kasihan.
Rahel Hardy hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dipandangi oleh lebih dari selusin ahli bela diri. Mereka semua adalah ahli seni bela diri yang sesungguhnya yang dilengkapi dengan senjata api, sehingga dan efektivitas tempur mereka telah meroket. Selain itu, Pangeran Gibson dan Cy Gibson berada di tangan pihak lain, jadi Rahel Hardy dan murid-murid lawman lainnya sedikit takut untuk sementara waktu. Dia tidak berani menembak sesuka hati. Harvey York, aku tidak sabar. Aku akan memberimu 1 menit lagi. Jika kamu tidak keluar, tidak akan ada yang mengumpulkan mayatmu. Pada saat ini, Ray Osborn menjadi semakin sombong. Setelah mengetahui bahwa Leighton Ray akan melawan Harvey York, kepala sekolah dari tempat suci seni bela diri utama di negara H setuju untuk memecat Harvey York dari status perwakilan Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Ray Osborn mendapatkan berita untuk pertama kalinya, dan bergegas berlari dari Floodwell dengan penuh semangat. Di satu sisi, dia ingin menyaksikan jatuhnya Harvey York dengan matanya sendiri. Di sisi lain, dia ingin memanfaatkan momen ini untuk menginjak Harvey York. Dibandingkan dengan penghargaan dan status tinggi Harvey York sebelumnya, Ray Osborn bahkan dipaksa mengundurkan diri sebagai wakil dari Southwest. Sekarang setelah memiliki kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak memamerkan kekuatannya? Chapter 5223. Segera, 1 menit berlalu, tetapi Harvey York belum juga muncul. Ray Osborn mencibir dan berkata, "Harvey York, kamu benar-benar kura-kura. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menembak? Ayo, patahkan tangan Pangeran Gibson. Biarkan dia tahu, apa konsekuensi jika berteman dengan sampah Harvey York." Seorang murid dengan seringai, mengeluarkan pedang di pinggangnya dan hendak memotong salah satu lengan Pangeran Gibson. Di depan wajahku, orang-orang berani bertindak seperti itu. Ray Osborn, apakah seseorang memberimu 1 hari untuk menjadi berani? Pada saat ini, ada suara acuh tak acuh datang dari arah pintu. Kemudian dia melihat Harvey York dengan tangan di punggungnya, perlahan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, gerakan Harvey York tidak cepat ataupun lambat, tetapi ada aura yang tak terkatakan saat berjalan. Dia menyipitkan mata melihat pemandangan menyedihkan Pangeran Gibson dan Cy Gibson di aula, wajahnya sedikit tenggelam. Melihat penampilan Harvey York, Pangeran Gibson tampak sangat gembira. "Tuan Muda York. Harvey York, kamu akhirnya keluar juga. Tadinya, aku berpikir bahwa kamu datang ke Golden Sands hanya untuk belakar menjadi kura-kura." Pada saat ini, Ray Osborn tidak merasa takut pada Harvey York. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York, yang telah kehilangan identitas perwakilan dari Country H Martial Alliance, dapat diinjak-injak sampai mati dalam hitungan menit, dengan identitasnya dan latar belakangnya saat ini. "Aku benar-benar kecewa padamu. Aku baru saja akan melumpuhkan orang-orangmu, tetapi kamu sudah keluar. Mengapa kamu tidak datang beberapa saat kemudian, sehingga kamu dapat melihat gambaran yang menyedihkan itu?" Pada saat ini, Ray Osborn sangat arogan. Para wanita berseragam yang mengikutinya juga memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Mereka semua melingkarkan tangan di dada dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Sikap itu jelas memperlakukan Harvey York sebagai orang yang tidak berguna. Tapi itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang Ray Osborn. Mereka secara alami merasa bahwa Harvey York hanya berani datang dan melakukan hal-hal baik karena identitasnya sebagai perwakilan York dari Aliansi Bela Diri Negara H. "Apakah kamu baik-baik saja?" Harvey York melirik Pangeran Gibson dan yang lainnya, dan setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja, dia menatap Ray Osborn lagi dengan mata dingin. Harvey York tidak pernah menyangka bahwa Ray Osborn akan muncul seperti ini, saat dia pergi ke tempat kuil Gibson. "Oh, perwakilanku York. Kali ini, apakah kamu masih bisa bersikap tenang di sini?" Melihat sikap tenang Harvey York, Ray Osborn terlihat meremehkan saat ini. "Baiklah. Sudah cukup. Serahkan token perwakilan Aliansi Negara H. Mulai saat ini, kamu tidak ada hubungannya dengan Aliansi Bela Diri Negara H lagi. Leighton Ray akan melenyapkanmu sampai mati, kamu sendiri yang sudah mencari kematian sebelumnya. Tapi sebelum kamu mati, jangan pernah membayangkan bahwa Aliansi Bela Diri Negara H akan datang untuk melindungimu." Pada saat ini, Ray Osborn tampak sarkastik dan lucu. Dia mengingatkan Harvey York bahwa dia pasti tidak akan bisa melewati Leighton Ray sore ini. Bagaimanapun, dia adalah generasi Dewa Perang, dan Harvey York hanya cukup kuat saat dia mengalahkan Master Bela Diri dari India sendirian. Tapi masalahnya, dia adalah musuh generasi muda, bukan generasi tua seperti Master Seni Bela Diri di tingkat Dewa Perang. Dan Leighton Ray adalah Dewa Perang sejati, penguasa satu generasi, dan telah terkenal sejak lama. Melenyapkan Harvey York itu sangat mudah baginya. Pengikut Ray Osborn juga memiliki ekspresi penghinaan dan sarkasme di wajah mereka. Yang disebut perwakilan ini, sama sekali tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Mengandalkan identitas ini, dia berlari ke tempat suci pelatihan seni bela diri untuk memamerkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa pemikiran, tidakkah dia memiliki petunjuk di dalam hatinya? Jika dia kehilangan status sebagai perwakilan Aliansi Seni Bela Diri Negara H, apakah dia masih tidak bisa diinjak-injak oleh Ray Osborn? Chapter 5224. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, melirik Ray Osborn dengan ringan, dan berkata,
Identitasku sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H, aku dapatkan sendiri. Itu tidak diberikan olehmu, dan itu tidak diberikan oleh sampah dari tanah suci seni bela diri. Menyerahkan token ini, kamu belum memenuhi syarat. Selain itu, kamu sudah datanglah wilayahku dan memukuli orang-orangku. Sepertinya ketika aku di Floodwell, aku terlalu baik dan tidak memberimu pelajaran. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi ada tatapan dingin di matanya. Memikirkan Floodwell, Rhea Osborn tidak bisa menahan amarahnya. Harvey York, apakah kamu menarik kematian? Apa yang terjadi di Floodwell hari itu, merupakan penghinaan besar bagi Rhea Osborn dalam hidupnya. Belum lagi Clyde Osborn, pewaris keluarga Osborn di Floodwell, ditampar wajahnya oleh si brengsek Harvey York ini. Rhea Osborn menyimpan semua ini di dalam hatinya. Sekarang, sampah yang akan dibacok sampai mati oleh Leighton Sray ini, beraninya dia berteriak di depannya. Pada saat ini, Rhea Osborn benar-benar sangat marah. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan dingin, Harvey York, serahkan token itu. Berlutut dan akui kesalahanmu, lalu bersujud padaku 100 kali. Sekali lagi dan aku akan melubangi mulut besarmu. Aku ingin melihat, apakah mulutmu atau tubuh mereka. Rhea Osborn melambaikan tangannya, senjata api di tangan bawahannya segera mengarah ke Pangeran Gibson, Cy Gibson, dan lainnya. Cy Gibson berkata dengan susah payah, Tuan Muda York, jangan pedulikan kami. Kamu tidak bisa diancam oleh orang-orang seperti dia. Plak. Rhea Osborn menamparkan Cy Gibson dengan backhandnya hingga membuat wajahnya bengkak. Apakah aku memintamu untuk berbicara? Setelah itu, senjata api di tangannya dilepaskan pengamannya sebelum menempelkannya di dahi Cy Gibson. Dia kemudian menatap Harvey York dengan ekspresi menantang. Harvey York, kenapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih perwakilan dari aliansi bela diri negara H? Benar-benar bodoh. Kamu hanya bermimpi. Harvey York memandang Rhea Osborn dengan dingin dan berkata, Rhea Osborn, sepertinya kamu benar-benar menginginkanku untuk melenyapkanmu. Seorang pria botak tampak menghina ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Dia melangkah maju untuk menodongkan senjata api di dahi Harvey York. Nak, mengapa kamu berbicara seperti kepada kami? Cepatlah berlutut, kalau tidak, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba membeku. Dia hanya bisa melihat bahwa senjata api di tangannya sudah jatuh ke tangan Harvey York. Detik berikutnya, Harvey York meletakkan senjata api langsung di dahinya, hingga menyebabkan napasnya tiba-tiba membeku. Suasana di tempat itu seketika menjadi hening seperti di kuburan. Gerakan Harvey York begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan tepat bagaimana dia beraksi. Di sisi lain, mata Rhea Osborn membeku. Dia tahu bahwa keterampilan Harvey York tidaklah buruk, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa Harvey York sudah dalam situasi putus asa. Jadi itulah sebabnya mengapa Harvey York berani mengambil tindakan. Bukankah dia harusnya tahu bahwa menyinggung aliansi bela diri negara H saat ini, hanya akan membuat situasinya sendiri semakin buruk? Pria berkepala botak itu tertegun sejenak, lalu mencibir. Wah, tembak jika kamu berani. Kamu berani mencuri senjataku dan mencancamku. Apa gunanya? Jika kamu tidak berani menembak, kamu hanyalah anak kura-kura. Jelas, dia percaya bahwa sebagai murid dari aliansi bela diri negara H, Harvey York tidak akan pernah berani untuk menyakitinya. Dor? Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menarik pelatuknya.